Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Kiki pada mata pelajaran tematik, yaitu kita masuk pada tema yang ketiga. Alhamdulillah kita sudah melalui subtema pertama dan kedua. Hari ini kita akan belajar pada subtema yang ketiga, yaitu tugasku sebagai umat beragama. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung kita masuk ke materi. Bagaimana kalian mengucapkan salam sesuai agama kalian? Nah, ada yang menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang menjawab, semoga Tuhan memberkati. Ada yang menjawab lagi, Om Swastiastu. Nah, ini adalah contoh dari mengucapkan salam setiap agama yang berbeda. Setiap siswa memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Walaupun berbeda, mereka saling menghormati. Setiap siswa bebas menjalankan agamanya. Antar umat beragama itu dilarang memaksakan kehendak. Tugas siswa menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, sebenarnya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama itu bukan hanya tugas siswa, tetapi tugas kita semua. Jadi, kalau kalian memiliki agama yang berbeda, kalian tidak boleh atau dilarang memaksakan kehendak kalian, ya. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas tersebut dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, di sini tuh Siti sedang mengumpulkan sumbangan yang digunakan untuk membantu korban banjir yang ada di lingkungan sekolah. Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang tersebut. Setiap kelompok itu bernilai sama. Nah, di sini ada 4 kelompok mata uang. Ada yang terdiri dari 1 keping uang 100-an dan 2 keping uang 200-an. Kemudian ada lagi 3 keping uang 100-an dan 1 keping uang 200-an. Ada lagi di sini 5 keping uang 100-an dan 1 keping uang 500-an. Nah, setiap kelompok di atas itu nilainya sama, yaitu bernilai Rp500. Jadi Rp500 itu bisa terdiri dari berbagai jenis kelompok mata uang. Ya, bisa kalian lihat di sini sesuai yang ada pada gambar tersebut. Nah, mari kita pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai yang sama. Yang pertama di sini ada 4 keping uang 100-an. Berarti jika dijumlahkan ini jumlahnya ada 100, 200, 300, 400. Nah, di sini ada 400 uang logam. Nah, Rp400 ini kita cari nilainya yang sama. Kita cari di kotak ini yang nilainya sama dengan gambar 4 keping uang 100-an, yaitu tadi jumlahnya ada 400. Kita lihat pada kotak pertama, kita lihat di sini ada sama. Di sini ada uang 200 ditambah 200 400. Ditambah 200 lagi ada 600 dan ditambah 100 ada 700. Berarti bukan. Jika bukan, kita tidak perlu melihat. Ya, kalau bukan, sudah berarti kita langsung pindah ke kotak selanjutnya. Di sini ada 2 keping uang 200-an. Kita hitung dulu. 200 ditambah 200 sama dengan 400. Nah, ternyata kotak yang kedua itu nilainya sama 200. Berarti otomatis 4 keping uang 100-an itu nilainya sama dengan 2 keping uang 200-an. Berarti langsung kita pasangkan. Nah, kemudian kita ke gambar yang kedua. Di sini ada 3 keping uang 200-an. Kita hitung 200 ditambah 200 itu 400.
Kemudian kita tambah lagi 200 jadi 600. Nah, ternyata gambar yang kedua itu nilainya adalah Rp600. Maka dari itu kita hitung lagi. Di sini ada 200 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan 600. Tapi di sini ada satu keping uang 100-an, maka kita tambahkan. Berarti ada 600 ditambah 100 sama dengan 700, berarti bukan. Nah, kalau bukan kita hilangkan karena ini sudah dipilih, jadi kita tidak perlu menghitung lagi. Kemudian pada gambar kotak ketiga itu ada 500, satu keping uang Rp500 dan satu keping uang 100. 500 ditambah 100 itu hasilnya ada 600. Berarti nilainya sama, langsung kita hubungkan. Nah, di sini ada 3 keping uang 100-an, berarti jumlahnya 300. Kita lihat, berarti tadi kan 700, berarti langsung kita pindah ke paling bawah. Nah, ini kita hubungkan. Nah, yang terakhir itu ada 700, langsung kita hubungkan tadi. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi dihitung terlebih dahulu, baru kita pilih yang nilainya sama. Kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong karena manfaat tolong-menolong itu sangat banyak. Saat menolong orang lain maka harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jika kita menolong orang lain, kita tidak perlu mengharapkan imbalan. Nah, berikut adalah manfaat dari tolong-menolong, yaitu bisa mempererat persatuan dan persaudaraan kita, meringankan beban orang yang sedang kita tolong, kemudian membuat hati kita merasa bahagia. Budaya tolong-menolong sangat penting. Siti bersama beberapa teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada korban banjir. Nah, ini korban banjirnya. Nah, coba kan perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar, contoh gambar imajinatif. Karena ini bukan gambar sesungguhnya atau sesuai khayalan atau sesuai pemikiran kita. Nah, apa itu gambar imajinatif? Mari kita ulangi lagi. Gambar imajinatif adalah gambar yang berasal dari khayalan atau imajinasi kita. Kemudian, alat yang dibutuhkan untuk membuat gambar imajinatif adalah buku gambar, pensil, penggaris, penghapus karet, pensil warna atau cat air atau krayon. Nah, gunanya untuk apa pensil warna, cat dan cat air krayon tersebut? Supaya lebih menarik. Ya, supaya memberikan lebih menarik seperti ini, lebih berwarna itu kan lebih menarik daripada ini hanya polos putih biasa. Nah, cara menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca, yaitu dengan memahami isi teks tersebut. Oleh karena itu, membaca harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Tujuannya supaya dapat memahami isi teks. Setelah memahami isi teks, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, jadi kalau kalian menemukan pertanyaan, pertanyaan itu harus jawabannya berasal dari sebuah teks bacaan. Kalian harus membacanya terlebih dahulu dengan bersungguh-sungguh. Tujuannya untuk apa? Agar kalian dapat memahami apa isi teks tersebut, sehingga kalian bisa dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Nah, ini merupakan salah satu jenis permainan bola besar yang dinamakan bola tangan. Nah, seperti namanya, permainan ini dilakukan dengan tangan. Permainan ini hampir sama dengan permainan sepak bola. Satu tim bekerja sama untuk melempar dan menangkap bola. Mereka berusaha memasukkan bola ke dalam gawang tim lawan dengan cara melempar bola. Kiper dari tim lawan berusaha menangkap bola yang akan masuk ke gawang. Tim yang paling banyak mencetak gol itu dinyatakan sebagai pemenang. Jadi permainannya itu dengan menggunakan tangan, ya. Setelah itu dilempar. Nah, tim yang lain itu berusaha menangkapnya dan memasukkan bola ke dalam gawang tim lawan. Setelah berolahraga, siswa masuk ke dalam kelas. Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Setiap kelompok mendapat tugas dari guru. Mereka berdiskusi dan saling bekerja sama. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling menghargai. Nah, walaupun mereka itu berbeda-beda suku, berbeda bahasa, dan juga agama, tetapi mereka selalu kompak. Mereka saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Nah, di sini ada pertanyaan, ada berapa agama yang ada di Indonesia? Nah, ada 6 agama yang diakui di negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang pertama,
itu ada agama Islam, yang kedua ada Kristen, dan yang ketiga dan yang keempat itu ada Hindu. Kemudian ada lagi Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu. Ini adalah 6 agama yang diakui di negara kita. Ya. Nah, pada agama Islam sendiri itu ada tempat ibadahnya, hari besarnya, dan juga kitabnya. Nah, untuk tempat ibadah dari umat Islam itu dinamakan masjid. Salah satu hari besar Islam itu ada Idul Fitri. Selain Idul Fitri juga ada Idul Adha, ada Maulid Nabi, dan lain sebagainya. Untuk kitabnya sendiri itu dinamakan Al-Quran. Nah, untuk salamnya itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk akhirnya itu jawabnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu ada salamnya. Salam mengucapkan salam bagi agama Islam. Untuk agama Kristen itu tempat ibadahnya dinamakan gereja. Hari besarnya itu dinamakan Natal. Dan kitabnya itu dinamakan Alkitab. Salamnya itu ada salam sejahtera dan juga salam. Kemudian ada lagi Katolik. Nah, Katolik sendiri itu ada tempat ibadahnya gereja, sama dengan agama Kristen tadi. Kemudian ada lagi Natal untuk hari besarnya, dan Alkitab sebagai kitabnya. Untuk salamnya itu ada salam sejahtera dan berkah dalam. Ada lagi Hindu. Hindu tempat ibadahnya adalah pura, yang ada di Bali biasanya itu dinamakan pura. Hari besarnya ada Nyepi, dan kitabnya ada Weda. Nah, kemudian ada lagi untuk awalnya salamnya ada Om Swastiastu. Nah, kemudian untuk akhirnya itu ada Om Santi, Santi Santi Om. Nah, seperti itu untuk agama Hindu. Untuk agama Buddha itu tempat ibadahnya dinamakan wihara. Hari besarnya Waisak, dan juga untuk kitabnya dinamakan Tripitaka. Untuk salamnya yaitu Namo Buddhaya. Nah, itu untuk pengucapan salam. Nah, ada lagi Konghucu. Konghucu itu adalah tempat untuk ibadahnya dinamakan kelenteng. Nah, hari besarnya Imlek. Nah, untuk kitabnya sendiri itu namanya Sucing. Nah, untuk salamnya sendiri itu ada Widei Dongtian. Untuk akhirnya Hian Yu Yide atau salam kebajikan. Nah, itu untuk agama Konghucu. Nah, apa tugasmu sebagai umat beragama? Tugas kita sebagai umat beragama itu adalah yang pertama, berdoa sesuai dengan agama yang dianut, contohnya agama Islam, yaitu dengan melaksanakan sholat. Kemudian, tidak boleh mengajak teman yang memiliki agama yang berbeda. Menghormati dan menghargai teman yang memiliki agama yang berbeda. Kemudian, mengizinkan teman untuk melaksanakan ibadah agamanya. Nah, itu tugas-tugas kita sebagai umat beragama. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang tugasku sebagai umat beragama. Nah, jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya ke Bu Kiki. Dan Bu Kiki akhiri pembelajaran hari ini. Dan Bu Kiki mohon maaf bila terdapat kesalahan. Bu Kiki akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.